Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Falfarudin. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai komunikasi lintas budaya. Nah, terlebih itu saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi. Pada dasarnya, teori komunikasi sangat dibutuhkan dalam menerapkan suatu komunikasi, baik komunikasi intrapersonal, lalu komunikasi interpersonal, dan komunikasi massa. Lalu dari kegunaan teori komunikasi ini sebagai penjelas dan pemberi informasi terhadap objek-objek komunikasi, dan pada komunikan bisa menyerap dengan sangat baik apa yang disampaikan oleh komunikator. Adapun yang sangat dibutuhkan dalam komunikasi termasuk dalam menerapkan teori komunikasi terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama ada si komunikator, si pemberi pesan, dan kedua ada pesannya, ketiga media, alat untuk bertransaksi atau apapun, yang keempat ada si komunikan, si penerima pesan. Nah, selanjutnya ada komunikasi lintas budaya, di mana proses dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya. Hal ini bisa terjadi antar kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi kebudayaan satu dan kebudayaan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi, di mana penggabungan antara dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Dan apa aja hambatan dari komunikasi lintas budaya ini? Yang pertama terjadi karena fisik, budaya, perbedaan bahasa, ataupun persepsi orang dari kebudayaan yang berbeda. Jangan di lantai lah, masa di atas. Gimana rumahku? Besar kan? Besar juga ya. Besar kan? Iya. Wih, ada piano di belakang nih. Oh, Iya. di kampung nggak ada piano ya? Iya, ini piano. Nanti kau bisa main gini, teng 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 teng. Bisa nyanyi. Di dalam video tersebut menceritakan bahwa di mana ada seorang anak Papua yang pergi merantau ke ibu kota Jakarta, lalu menemui temannya yang tinggal di Jakarta. Temannya tersebut mengajaknya ke rumah. Akan tetapi karena di kampungnya dia tidak pernah melihat rumah besar, mewah, akhirnya dia pun takjub. Temannya itu pun menyuruhnya untuk duduk. Lalu si anak Papua tersebut duduk di lantai. Namun temannya menyuruhnya untuk duduk di sofa agar lebih sopan. Dan dia melihat benda yang berbentuk kotak berada di atas pintu. Dan dia pun mengira bahwa kotak tersebut adalah piano. Akan tetapi temannya menjelaskan bahwa kotak tersebut adalah AC atau yang biasa kita sebut kipas angin. Nah, setelah berbincang-bincang, temannya itu pun mengajaknya untuk berkeliling-keliling melihat isi di dalam rumah tersebut. Di dalam rumah tersebut, ia melihat banyak barang-barang yang belum pernah ia temui, di antaranya seperti kolam renang dan sebagainya. Nah, pada video tersebut, teori yang ada di dalamnya adalah teori komunikasi akomodasi, di mana teori tersebut dikembangkan oleh Howard Gilles. Teori ini menjelaskan tentang penyesuaian atau pengaturan perilaku seseorang dalam responnya terhadap orang lain. Nah, teori ini menggunakan teori komunikasi sosial sebagai langkah pendekatan yang memandang bahwa budaya dapat mempengaruhi komunikasi. Teori ini biasanya dilakukan secara tidak sadar atau tidak mengetahui sama sekali, seperti si anak Papua tadi, bahwa dia tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa kotak yang atau benda yang ada di atas pintu tersebut adalah AC yang mengeluarkan udara segar. Karena di dalam video tersebut, percakapan di antara keduanya memiliki pengertian yang berbeda, dikarenakan perbedaan di
di mana anak Papua tersebut mengira bahwa benda tersebut adalah piano, akan tetapi benda tersebut adalah AC. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Devan Doralfan Khairul Rizki. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation, semester 5 angkatan 2018. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang hasil analisis dari komunikasi lintas budaya. Yang dimana seperti teman-teman lihat tadi, bahwa di video tersebut memiliki hambatan-hambatan yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada dua faktor. Yang pertama di sini adalah faktor pengalaman, dan yang kedua di sini ada faktor persepsi. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama. Oke, yang kedua di sini ada faktor persepsi. Yang dimana faktor persepsi ini merupakan hambatan yang timbul karena perbedaan suatu persepsi oleh individu mengenai sesuatu. Karena perbedaan persepsi ini dapat menyebabkan perbedaan dalam mengartikan sesuatu. Dan di video tersebut adanya miskomunikasi, yang dimana ada orang Papua datang ke Jakarta untuk merantau, dan dimana ketika dia datang ke rumah orang kaya, dia melihat ada air conditioner di atas dinding, dan dia berkata bahwa air conditioner itu seperti piano, dan padahal seperti yang kita lihat itu bukan piano, tetapi itu adalah air conditioner. Dan anehnya lagi, orang kaya tersebut itu malah membalasnya dengan lawakan. Dia membalas dengan seperti ini. Di kampung nggak ada piano ya? Ya ini piano. Nanti kau bisa main gini, teng 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 teng. Bisa nyanyi. Di sini telah kita lihat bahwa dari video tersebut adanya perbedaan persepsi, sehingga dengan adanya perbedaan persepsi ini seseorang dapat bingung tentang perbedaan suatu benda atau yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tentang penjelasan di video kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 10 di mata kuliah komunikasi lintas